Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Dian Nazira dan juga kawan saya Mulia Andiki. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tentang Project Big Challenge kami. Yang pertama ada permasalahan. Pada program ini kami diminta untuk membuat sebuah program yang berbentuk modular perlu dibuat untuk membaca data dari sebuah file teks, mengubah karakter kata menjadi huruf besar di awal kata atau title case, melakukan scoring kata berdasarkan metode yang telah ditentukan dan disepakati dengan dosen pengasuh, menghimpun kata-kata dengan skor yang sama urut berdasarkan abjad, dan mengurutkan skor kata dari yang paling besar ke paling yang kecil. Hasil pengurutan itu kemudian disimpan dalam sebuah file binary dengan susunan sesuai berikut ini. Program ini juga harus menampilkan maksimum nilai N dengan nilai skor terbesar ke layar monitor. Metode scoring yang kami gunakan pada proyek ini adalah metode Braille, di mana metode ini merupakan metode yang dikembangkan oleh Louis Braille, seorang pria Prancis yang buta saat umur 3 tahun akibat kecelakaan. Metode Braille adalah sistem penulisan dan pembacaan yang dirancang untuk digunakan oleh orang buta atau memiliki gangguan penglihatan. Pada metode ini, cara melihatnya adalah jika posisi 1 dihitamkan, maka huruf tersebut bernilai 1. Jika posisi 2 dihitamkan, maka huruf tersebut bernilai 2. Jika posisi 5 dihitamkan, maka huruf tersebut bernilai 5. Dan jika posisi 1 dan 2 dihitamkan, maka posisi 1 dan 2 itu harus dijumlahkan menjadi nilai 3. Contohnya pada A. Pada posisi A, yang dihitamkan adalah posisi yang pertama, jadi nilai A adalah 1. Kemudian B, yang dihitamkan adalah posisi 1 dan 3, maka nilai B adalah 4. Begitu juga dengan C yang dihitamkan adalah posisi 1 dan 2, maka nilai C adalah 3. Nilai D adalah 7, nilai E adalah 5, nilai F adalah 6, dan nilai G adalah 10. Begitu juga dengan angka-angka yang lainnya. Dan hasil program pertama adalah cara mengcompile sebuah program tersebut menggunakan VS Code dengan sintaks seperti yang sudah saya tampilkan pada gambar ini. Kemudian setelah selesai mengcompile, program akan langsung menampilkan kata selamat datang di Big Challenge. Di sini terdapat dua pilihan yang bisa dipilih. Yang pertama ada input file text, yang kedua ada exit. Pertama, jika user memilih pilihan 1, maka program akan menampilkan beberapa menu, yaitu yang pertama ada masukkan data ke file bin, kedua ada tampilkan data dari bin, yang ketiga ada keluar dari Big Challenge. Jika user memilih menu nomor 2 terlebih dahulu, maka program akan menampilkan kalau user harus memilih menu nomor 1 terlebih dahulu. Selanjutnya, jika user memilih nomor 2, maka program akan meminta memasukkan nama file yang menyimpan data yang akan dipanggil oleh Suaramu hilang. atau selesai. Hah? Siap. Oh, Udah. suaranya hilang. Maaf. Ya, karena penjelasan yang A sudah selesai, penjelasan B saya ambil alih sebagai Mulia Andiki. Di sini metode scoring kami saya deklarasikan menjadi calculator score yang char yang bernilai pointer nilai. Saya deklarasikan terus menjadi if A sama dengan 1, else if B sama dengan 4, C sama dengan 3, D sama dengan 7, E sama dengan 5, F sama dengan 6, G sama dengan 10. H sampai Z seterusnya saya deklarasikan langsung. Fungsi scoring ini adalah sebuah fungsi yang digunakan untuk menghitung skor dari sebuah nilai atau kata berdasarkan aturan
penilaian tertentu. Fungsi ini menerima suatu parameter yaitu char, pointer nilai, dan menghitung skor dengan cara memeriksa setiap karakter dalam token atau nilai tersebut. Oke, di sini fungsi file baca bin. Fungsi file baca bin berisi fungsi read to bin yang digunakan untuk membaca data yang telah disimpan ke dalam file binner dan memuat kembali ke dalam struktur data program. Kemudian untuk meminta nama file dari pengguna dan jumlah data yang ingin ditampilkan, dan juga untuk menampilkan data yang telah dibaca dari file binner dalam format yang mudah dibaca oleh pengguna. Ini contohnya baca file bin. Saya mendeklarasikan void karena tidak mempunyai return read binary yang berisikan result array hasil integer kata. Terus file bin. Char file name array 20. Print ingin dibaca dari file yang mana? File bin. Scanf, scanf, file name ini berfungsi untuk mencari data yang ingin dibaca. Bin fopen untuk membuka data. If bin sama dengan 0, print tidak dapat membuka file. Ini fungsi untuk membaca data file binner. Ada for int i sama dengan 0, i lebih kecil daripada kata, i plus plus. Average seperti yang bisa dilihat di sini. Terus fungsi codingan code untuk meminta input dari pengguna yang mendeklarasikan int integer i sama dengan 0, integer j sama dengan 0, koma k, berarti integer j dan k itu 0. Do print n, berikan poin yang ingin ditampilkan 0 sampai 50. Scan d n, if n lebih kecil daripada 0, n lebih besar daripada 50. Masukkan angka dari 1 sampai 50 saja. While perulangan, ya seperti saya bilang, n lebih kecil daripada 0, n lebih besar daripada 0. Terus cara data untuk menampilkan yang dibaca. Cara data untuk menampilkan data yang dibaca. Di sini ada for i sama dengan 0, i lebih kecil daripada n, i plus plus, berarti i setiap ditambah 1. For j lebih kecil daripada kata, j plus plus, berarti j ditambah 1. Terus ini saya tidak baca karena tidak bisa. Di sini yang penting looping di mana variabel i digunakan sebagai indeks luar, j sebagai indeks dalam untuk sebuah array, dan k sebagai indeks dalam looping dalam yang digunakan untuk memeriksa elemen-elemen lain dalam array. Pada setiap iterasi looping luar i atau bisa dibilang i, program mencetak nilai-nilai dari array hasil, yaitu skor, kata, dan panjang dengan format tertentu. Kemudian dalam looping pertama J, program mencetak elemen-elemen array yang memiliki skor yang sama dengan elemen saat ini dan melanjutkan ke elemen-elemen berikutnya jika ada. Setelah selesai mencetak elemen-elemen dengan skor yang sama, program kembali ke looping luar untuk iterasi selanjutnya dan memproses ini diulang sebanyak n kali. Sebanyak 50 kali, atau n-nya sama dengan berapa tadi? Terus 3, fungsi bubble sort. Fungsi bubble sort ini digunakan untuk memastikan bahwa data akan ditampilkan atau disimpan tersusun dengan benar, sehingga memudahkan para pengguna untuk melihat data dalam file ini. Dalam file ini juga harus ada struct atau struktur datanya yang berfungsi mendefinisikan data yang terurut termasuk anggota skor dan kata. Berikut adalah fungsi bubble sort. Saya bacakan. Void bubble sort, buka kurung, data, array data, integer kata. Mengurutkan skor berdasarkan dash. Berarti data paling besar sampai terkecil. Dash killing. For, buka kurung, integer i sama dengan 0, i lebih kecil daripada kata, i plus plus. For, integer j sama dengan 0, j lebih kecil daripada kata,
J lebih berkata kurang I kurang 1 J plus plus. Jadi ditambah 1 setiap perulangan. If datas array J score lebih kecil pada datas J plus 1 titik score kurung data ganti menjadi datas array tadi. Datas J sama dengan datas J tambah 1. Datas J tambah 1 sama dengan ganti. Mengurutkan kata sesuai abjad. Seperti di atas, for buka kurung integer I sama dengan 0. I lebih kecil daripada kata I plus plus. For buka kurung integer J sama dengan 0. J lebih kecil daripada kata min 1, min I min 1 J plus plus. Seperti sama yang di atas, mengurutkan abjad. Bubble sort ialah struktur data fungsi yang menyimpan informasi yang dari skor dan kata yang akan diurutkan berdasarkan skor dalam urutan menurun dan kata dalam abjad jika skornya sama. Fungsi garis. Fungsi file garis. Fungsi file garis dengan nama codline digunakan untuk menghitung jumlah baris dalam sebuah file teks yang bernama input.txt. Fungsi ini juga untuk membuka file, membaca isi karakter demi karakter, dan menghitung jumlah baris dengan menghitung karakter newline atau /n. Fungsinya untuk membuka file txt untuk mencetak kesalahan. Pertama, int codline buka kurung integer sama dengan n, bisa dibilang deklarasikan integer n. Terus char huruf, terus file pointer input sama fopen input .txt. R ini berartikan read atau membaca. If buka kurung input sama dengan 0, print data tidak bisa membuka file atau tidak bisa membuka data. Ini code untuk membaca file dan menghitung baris. Huruf sama dengan fget buka kurung input. While buka kurung tanda seru f of buka kurung input tutup kurung kurawal. Buka kurung kurawal if buka kurung huruf sama dengan n plus plus 1. Huruf sama dengan fget buka kurung input n plus 1. Sudah seperti itu. Fungsi file hitung huruf.c. Fungsi file hitung huruf ini dengan nama conword digunakan untuk menghitung jumlah kata dalam sebuah string yang mewakili kalimat. Fungsi ini penting dalam program. Ini karena memerlukan pengolahan terhadap teks, seperti pada perhitungan jumlah kata dalam kalimat yang diambil dari file teks. Fungsi ini bekerja dengan memeriksa setiap karakter dalam string untuk menemukan spasi yang memisahkan kata-kata dan menghitung jumlah kata berdasarkan jumlah spasi yang ditemukan. Di sini int countWord buka kurung integer kata, integer karakter, char pointer kalimat, tutup kurung, buka kurung kurawal, for buka kurung int sama dengan 0. Int lebih kecil daripada karakter I plus plus. If buka kurung kurawal lagi, if buka kurung kalimat pointer I sama dengan spasi. Ini spasi, tutup kurung. Kata plus plus. Buka kurung kurawal lagi, if kalimat pointer I tambah 1 sama dengan spasi. I plus plus I. Buka kurung kurawal lagi, if buka kurung kalimat I tambah 1 sama dengan spasi lagi. Plus plus I. Nah, fungsi terus kata tambah 1. Fungsi ini bertujuan untuk menghitung jumlah kata dalam sebuah kalimat yang diwakili oleh string yang diberikan kalimat. Iterasi dilakukan melalui setiap karakter dalam string. Jika karakter yang sedang diperiksa adalah spasi, maka itu menandakan akhir dari kata. Sehingga variabel yang merepresentasikan jumlah kata bertambah 1. Namun, untuk mengatasi kemungkinan spasi ganda, ada pengecekan tambahan,
Jika karakter berikut merupakan spasi, iterasi akan maju satu langkah lagi untuk menghindari perhitungan ganda. Terus 6. Fungsi file hitung angka. Fungsi file hitung angka dengan nama karakter to variable digunakan untuk membaca file teks input.txt dan memasukkan karakter valid ke dalam sebuah string dan disimpan dalam variabel kalimat. Fungsi ini berguna untuk menggabungkan semua teks ke dalam file menjadi satu string yang mengkonversikan karakter menjadi huruf kecil dan mengganti karakter non-alfanumerik dan spasi. Ini penting dalam konteks pemrograman, dalam konteks program yang melakukan analisis teks dan pemrosesan kata. Fungsi untuk membuka file dan membaca file isi. Sini void karakter to variable buka kurung integer garis, koma integer panjang, char pointer kalimat, char string pointer garis pointer panjang. Integer i sama dengan 0, integer a sama dengan 0. File pointer input sama dengan fopen. Berarti kita membuka file input.txt. Ini R juga berarti read. If sama dengan 0. Print tidak dapat membuka file exit dan exit. Code untuk membaca baris dan pemrosesan karakter. Perulangan bisa dibilang while fget buka kurung string array i tutup array i buka kurung panjang pointer size of buka kurung integer tutup kurung koma input tidak tanda seru sama dengan nulls i plus plus. Dan code untuk menggabungkan karakter valid ke string yang besar. For integer j sama dengan 0, j lebih kecil daripada garis, j plus plus. For int k sama dengan 0, k lebih kecil daripada panjang, k plus plus. If string pointer j dan k sama dengan 0, string array j dan k sama dengan eof. Lalu break. Terus if buka kurung isel alpha buka kurung lagi string array j dan k tutup kurung sama garis tegak yes digit buka kurung string array jk lagi jk tutup kurung string jk lagi terus kalimat pointer array a sama dengan string j dan k. Kalimat array a sama dengan follower buka kurung kalimat a dan lc kalimat a sama dengan spasi a dan a plus plus. Ini f close input. Di sini saya akan menjelaskan sedikit. Dua looping bersarang digunakan untuk mengiterasikan melalui elemen-elemen dari array string. Looping pertama digunakan untuk mengiterasikan melalui baris atau indeks dalam array, sedangkan kedua looping k digunakan untuk mengiterasi melalui setiap kolom atau karakter dalam setiap baris. Setiap karakter dalam string j dan k diperiksa jika parameter tersebut adalah 0. Parameter adalah 0. Mana tadi 0? Terminator sama dengan 0 atau end of life bisa disingkat juga EOF itu menandakan akhir dari string atau file dan looping dihentikan untuk baris saat ini. Jika karakter tersebut adalah huruf atau bisa jadi digit atau spasi, maka itu akan dimasukkan ke dalam array kalimat setelah diubah menjadi huruf kecil menggunakan fungsi lotower. Nah, siap itu fungsi file kata. Fungsi file kata .c merupakan dengan nama count karakter digunakan untuk menghitung jumlah karakter dalam sebuah file teks yang bernama input.txt. Fungsi ini membaca setiap karakter dalam file yang menghitung total jumlah. Ya, fungsi ini penting dalam program ini dikarenakan untuk mengetahui informasi tentang ukuran teks, misalnya mengalokasikan memori yang tepat saat memproseskan teks atau saat menghitung jumlah kata dan kalimat. Sini saya fungsinya kata.c
integer count to karakter, buka kurung integer karakter. Sini ada char huruf, ada file pointer input sama membuka file input.txt, ini R lagi berarti dibaca. If buka kurung input sama dengan 0. Print tidak dapat membuka file. Cara untuk menghitung karakter dalam file. Huruf sama dengan fget buka kurung input. Perulangan buka kurung foi vo buka kurung input. Huruf sama dengan fget buka kurung input. Fclose input return karakter. Fungsi panjang. Fungsi panjang dengan nama code_leg ini digunakan untuk menghitung panjang bars terpanjang dalam file teks yang bernama txt. Fungsi ini membaca setiap karakter dan dalam file yang melacak panjang setiap baris untuk menemukan baris terpanjang. Kodenya seperti ini, fungsi panjangnya saya menamakan panjang.c. Terus int conline buka kurung integer panjang. Int n sama dengan 0. Char sama dengan huruf. Char pointer sementara. File pointer input. Input buka kurung fopen membuka file input.txt. Berarti R ini membaca lagi. If input sama dengan 0, file tidak bisa membuka file. Code untuk menghitung panjang baris. Ini seperti biasa, huruf sama dengan fget, input, while perulangan, if huruf sama dengan n plus plus, if n lebih besar daripada panjang, panjang sama dengan n sama dengan 0, huruf sama dengan fget, buka kurung input, n plus plus, huruf sama dengan fget, buka kurung input, if buka kurung input AOV atau panjang. Terus fungsi pisah kata. Fungsi pisah kata dengan menggunakan nama stroke karakter. Sangat berguna dalam proses string teks untuk menjadi token-token atau nilai-nilai kata yang lebih mudah diolah dalam program. Dengan memindahkan teks menjadi nilai atau token, program akan dapat dengan mudah mengakses dan menganalisis setiap kata secara terpisah. Misalkan untuk menghitung skor atau melakukan operasi lainnya. Ini membantu dalam pengolahan teks dan analisis data memerlukan pemrosesan per kata. Di sini saya tidak akan membacakannya lagi, cuma saya membacakan fungsi deklarasi besarnya. Void stroke to karakter, buka kurung, char pointer nilai, tutup kurung, char pointer kalimat, data, array datas. Ini seperti biasa, integer sama dengan 0, while perulangan, nilai sama dengan 0, string copy, data, array i kata, koma, nilai. Terus ini data, array score calculator, berarti metode scoring yang di atas tadi, sama dengan nilai. Data, array i sama dengan panjang kata atau sama dengan starlen nilai. Nilai sama dengan stroke 0 atau spasi. Fungsi tulis ke bin. Fungsi file bin ditulis dengan nama return to binary. Sangat penting digunakan dalam program ini untuk memungkinkan data yang telah diproses, seperti hasil pengurutan atau analisis, untuk dapat disimpan dengan secara efisien dengan format biner. Ini membuat data lebih mudah diakses di kemudian hari, menghemat ruang penyimpanan, dan meningkatkan kecepatan baca dan tulis dibandingkan dengan format teks atau txt. Fungsi ini membantu untuk mengelola data yang mungkin digunakan kembali tanpa harus memproseskannya ulang. Tulis ke bin. Ini fungsi tulis ke bin input nama file. Di sini void write to binary buka kurung data datas point array koma terus integer kata. Carnya file name array 20. Di sini saya akan memprint ingin disimpan di file yang mana. Buka kurung file name bin. Scan as file name. Berarti file name ini berfungsi untuk mencari file nama tempat file yang ingin disimpan. Terus code untuk membuka file biner
untuk penulisan. Seperti biasa di sini file pointer bin sama dengan fopen, buka kurung file name, koma wb, write, berarti ini menulis, tutup kurung. Code untuk menulis data ke biner. Code ini sebenarnya for, buka kurung, int sama dengan 0, int dibagi pada kata, i plus, terus seperti biasa, seperti tadi. Jika semua terisi, maka print berhasil, maka masukkan data ke file name. Terus fungsi main. Nah, ini dia fungsi main. Digunakan untuk mengatur alur utama dalam program dengan fungsi-fungsi lain yang melakukan tugas seperti pembacaan file teks, menghitung karakter, dan kata. Proses kalimat menjadi kata dan menyimpan serta membaca data dari file biner. Fungsi utama atau bisa dibilang main. Integer main. Biasa main. Di sini saya mendeklarasikan lagi int garis sama dengan 0, int panjang sama dengan 0, int karakter sama dengan 0, int kata sama dengan 0, file pointer big, char file name array 20, char pointer nilai. Ini fungsi sistem, membersihkan sistem jeda. Fungsi main, ya sudah saya baca tadi. Dan lalu saya mendeklarasikan fungsi menghitung jumlah karakter, yaitu count to karakter, buka kurung karakter, baris, garis, atau bisa dibilang quote line, bisa dibilang garis, terus panjang sama dengan quote line, buka kurung panjang. Lalu mendeklarasikan fungsi untuk mengolah data karakter. Di sini saya mendeklarasikan fungsi array kalimat terpanjang, char kalimat array karakter. Lalu saya melakukan scan karakter to variable yang berisikan garis, koma, panjang, koma, kalimat. Untuk menghitung kata yang sudah lalu untuk menghitung jumlah kata yang sudah dimasukkan ke array kalimat, saya membuat kata sama dengan count word. Kata, koma, karakter, koma, kalimat. Lalu mendeklarasikan struk data dengan array sejumlah kata. Ini data, arraynya kata. Ini token atau nilaiisasi dan memasukkan hasil nilai ke data stroke. Stroke to karakter, nilai, koma, yang berisikan nilai, koma, kalimat, koma, datas. Saya mendeklarasikan semua ini di fungsi main. Lalu untuk code menampilkan menu utama, di sini saya mendeklarasikan integer kelompok 4. Di sini saya mendeklarasikan integer kelompok 4. Saya membuat do, pertama saya membersihkan sistem, saya memprint selamat datang di Big Challenge, saya print lagi. Di bawahnya sebelum memulai silakan input nama file, saya print lagi. 1 input file txt. Saya print lagi 2 exit. Saya print lagi Big Challenge kelompok 4. Berarti 1 dan 2 ini adalah opsi. Terus print pilihan Anda. Saya menyuruh print pilihan Anda. Terus scan F%D dan kelompok 4. Nih, integer yang saya deklarasikan di atas. Terus if sama dengan kelompok 4 sama dengan 1. Saya di sini mendeklarasikan integer agar meriksa bahwa kelompok 4 sama dengan 1. Lalu untuk memasukkan nama file input atau scan-nya, mencari data melalui keyboard import user. Bisa dilihat di sini. Terus menampilkan menu proses pemilihan pengguna. Terus di sini saya do lagi karena tadi saya sudah deklarasikan integer di atas, jadi saya bisa pakai lagi. Printf sama dengan Big Challenge kelompok 4. Print selamat datang di Big Challenge. Print opsi 1 masukkan data ke file bin. Opsi 2 print lagi masukkan data tampilkan data ke file bin. Print lagi. Opsi 3 keluar dari Big Challenge. Terus saya menambahkan sedikit UI biar lebih menarik. Close the program. Terus saya memasukkan print lagi, masukkan opsi Anda. Terus saya scan F seperti di atas, %D. Terus dan kelompok 4.
Terus proses pemilihan. Di sini saya menggunakan if else. If kelompok 4 sama dengan 1. Sistemnya Windows karena clear. Nih CLS Windows buat Windows write to binary yang berisikan data dan kata. Lalu break. Lalu if else kelompok 4 sama dengan 2. Saya deklarasikan lagi karena saya menggunakan Windows. Saya CLS lagi. Print pilih nomor 1 terlebih dahulu. Terus if else kelompok 4 sama dengan 3. Ini menu exit. Terus jika dia memilih 1, maka selamat datang di Bigchallenge. Maaf. Jika tidak valid, maka pilihan kamu dia akan memprint maka pilihan kamu tidak valid. Silakan pilih ulang. Dia akan merestartnya kembali. Terus header. Ini header atau bisa dibilang kepalanya fungsi. Kata saya sih. Fungsi dari file header digunakan untuk menggabungkan dan mendeklarasi fungsi-fungsi dari struktur file C lainnya. Di sini saya deklarasi struktur dan fungsi-fungsinya. Terus ini stay def data mentah, double score, char kata array 50, integer panjang kata. Ini struct. Ini juga struct, bawahnya data hasil, ini data mentah, ini data hasil. Seperti yang bisa dilihat, sama saja saya mendeklarasikan fungsi integer, count to character, terus count to len, leg, character to variable, struct character, convert, calculator score, bubble sort, selection sort, rate to binary, rate to binary, bersihkan, sistem jeda sistem. File Linux or Windows. File ini berfungsi untuk memilih opsi. Jika sistem operasinya beda, maka bisa menggunakan Linux atau Windows. Memberikan opsi 2 pilihan, bisa Windows, bisa Linux. Sini ini saya mau deklarasikan, ini saya lupa, void bersihkan sistem. Ini CLS clear. Oke. Terus file input.txt. File input.txt berisikan kalimat-kalimat yang akan dibaca oleh file C lainnya dan akan dikeluarkan pada file output sesuai dengan keinginan dari pengguna. Ini saya input, ini pasar ordil baru Renai di Jakarta. Jadi panjang ke samping, lalu fungsi makefile. Sini fungsi makefile berisi tentang cara mengcompile program tersebut supaya program bisa jalan dengan lebih gampang. Di sini karena saya menggunakan Windows, berarti saya gcc min-o kelompok 4 main.c bubblesort.c baca bin.c garis.c huruf angka.c kata.c panjang.c kalimat pisah kata.c score.c tulis ke bin.c hitung huruf.c linux or windows.c. Lalu untuk menjalankannya / kelompok 4 dan win. Ya, segitu saja presentasi dari Bigchallenge kelompok 4. Saya Mulya Andiki, maaf jika saya terlalu baku atau terlalu patah-patah menjelaskan code-nya. Mohon maaf, harap dimaklumi. Saya tutup presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.